Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dalam perenungan kita di hari ini, Jumat. Tentunya pasti apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita semuanya boleh menjadi hal yang mendatangkan sukacita bagi nama Tuhan. Dan pagi ini seluruh rekan-rekan di Eramat, saya akan berbagi satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk kita melangkah di sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau baik buat kami. Pagi ini kami menikmati setiap kebaikan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu hingga pagi hari ini kami boleh ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Pagi ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu menjadi dasar bagi kami, kekuatan bagi kami untuk kami melangkah, untuk beraktivitas dalam pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam surat Roma pasal yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-1, 2, dan 3. Dan sebenarnya satu perikop kita ambil ayat ini, tapi saya akan baca ayat 1 dan 2, 3 aja. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oke, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini tentu pasti menjadi kerinduan kita, saudara, bahwa kita yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi, untuk menjadi tubuh Kristus. Nah, tentu ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, mereka tidak punya kemampuan lagi untuk mencari juru selamat. Karena Alkitab berkata ketika mereka jatuh, mereka mengalami yang namanya kematian rohani atau kerusakan total. Nah, kalau kita bicara tentang kerusakan total dalam konsep firman Tuhan, tentu pasti kebenaran ini menyatakan bahwa manusia tidak mampu lagi untuk mencari juru selamat, walaupun agama mengajarkan bahwa agama memiliki definisi bahwa usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi apakah dengan keberadaan manusia yang mengalami kematian total dapat bisa mencari Tuhan atau mencari juru selamat? Tentu tidak. Ibarat orang yang sudah meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, itulah keadaan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi kalau kita lihat firman Tuhan ini, ternyata pembenaran yang Tuhan berikan buat kita bukan cuma sekedar pembenaran. Karena ada hal-hal yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang yang percaya untuk kita mengalami sesuatu yang lebih daripada kita lewati dalam kehidupan kita ketika kita belum mengenal Yesus. Nah, kalau kita lihat ayat 5 ini, pasal 5 ini, dalam Roma pasal 5, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Nah, sampai di sini dulu. Dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Tentu pasti kepada Yesus Kristus. Namun pertanyaannya adalah, dapatkah seorang beriman kalau dia mengalami kematian? Tidak bisa. Maka diperlukan sesuatu yang bisa menghidupkan kembali kita dari kematian rohani itu sendiri. Bagaimana caranya? Tentu itu merupakan inisiatif daripada Tuhan kita sendiri. Itu sebabnya dalam konsep iman kita, bahwa agama bukan konsep bicara soal usaha manusia mencari Tuhan. Tapi agama dalam konsep iman kita adalah bagaimana Tuhan yang datang kepada manusia, kepada setiap orang yang dipilihnya menurut 1 Petrus 2 ayat 9, yaitu setiap orang yang dipilih untuk menjadi anggota tubuh Kristus, dihidupkan sehingga karena kehidupan yang diberikan oleh Tuhan
Nah, kehidupan itulah yang disebut benih iman, saudara. Jadi iman yang dimaksud ini dibenarkan karena iman yang ditaruh dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kematian. Ibarat orang yang sudah sekarat, terus tiba-tiba dikasih mengalami sesak napas, dikasih oksigen. Dia akan bisa bernapas dengan lega. Nah, iman itu seperti sesuatu yang bisa menghidupkan. Ya, kalau saya ibaratkan kalau robot ya. Robot kalau tidak ada baterainya, dia mati. Kondisi mati. Tapi ketika dia ditaruh baterai di dalam body robot itu, terus kita on-kan, maka robot itu menjadi hidup. Nah, sebenarnya kondisi kita seperti itu saya ibaratkan. Kita itu ketika dalam kondisi mati, kematian rohani itu seperti robot. Tuhan sebagai pencipta menaruh baterai iman dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita mempunyai kemampuan. Nah, kemampuan apa? Untuk hidup. Nah, sehingga kalau ayat pasal 5 ini berkata, sebab itu kita dibenarkan karena iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang membuat hidup kita iman yang diberikan oleh Tuhan. Nah, iman inilah yang membuat kita bisa hidup di dalam damai sejahtera dengan Tuhan kita oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Itu sebabnya ketika kita sudah hidup dalam Yesus, kita memperoleh akses di dalam ayat yang kedua dalam Roma pasal 5 ini. Berkata, oleh dia, yaitu oleh Yesus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Nah, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Salah satu janji Tuhan bagi kita orang percaya adalah kita mengalami pemuliaan dalam konteks diubahkan kehidupan kita dengan tubuh kemuliaan yang sama seperti tubuh Yesus Kristus, kata firman Tuhan. Nah, makanya di dalam hal ini kita belajar. Kita menerima kemuliaan Tuhan, itu bicara tentang bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita menjadi tubuh kemuliaan untuk bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Dan bukan hanya itu saja, kata firman Tuhan dalam ayat 3. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rekan-rekan saya di persekutuan Eramat, percayalah bahwa hasil dari pembenaran itu adalah pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita dipilih Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dimuliakan dengan tubuh kemuliaan satu kali kelak ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Dan kita bisa bermegah dalam konteks kita sebagai manusia biasa. Ketika kita sudah dipilih Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, maka kita juga bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Kenapa bisa dikatakan bermegah dalam kesengsaraan? Ini yang bicara tentang bagaimana tantangan-tantangan kita hadapi di dunia jauh melebihi kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya ketika Dia datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya tetap setia kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan aktif pula tetap untuk beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah mengandung janji, baik hari ini, besok, dan untuk kekekalan kita di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga kebenaran ini akan menjadi kekuatan untuk kita semakin maksimal di dalam hidup kita, rumah tangga kita, pribadi kita, dan juga dalam pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau baik buat kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang akan bekerja, khususnya rekan-rekan kami di Eramat yang mendengarkan renungan ini Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya, aktivitas mereka dikuatkan oleh Tuhan. Jauhkan dari setiap mara bahaya, kecelakaan, sakit penyakit, virus apapun Tuhan, niat jahat manusia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau kuatkan setiap anak-anak-Mu, Engkau berkati mereka semuanya. Bahkan Tuhan memberkati pekerjaan mereka hari ini, termasuk rumah tangga mereka, orang tua mereka, sanak famili mereka Tuhan, anak-anak mereka, suami istri. Kami berdoa Tuhan berkati dengan pemeliharaan Tuhan, sehingga sepanjang hari ini mereka boleh melihat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup mereka Bapa. Tuhan, kami berkati juga Eramat sebagai tempat bekerja anak-anak-Mu. Berkati owner, GM, seluruh staf karyawan, diberkati Tuhan dengan hikmat
daripada Engkau untuk mengelola perusahaan ini semakin maju dan berkembang, dan juga membawa kesejahteraan bagi setiap para karyawan. Hamba berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini yang akan bekerja. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, jadikan kami saksi, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah lewat hidup kami Tuhan, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, selamat bekerja rekan-rekan. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Dan semoga kita terus sehat dan tetap kita melihat pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. God bless. Sampai jumpa di hari Selasa depan.